Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Eliza Dewi Oktavianti, 2. Peviana Aindasari, 3. Triwahyuningsih, 4. Aulia Trirahmawati, 5. Putri Ayuning Tias, 6. Rahmatul Aprilia Fitriani, 7. Intan Rizka Amelia Putri akan mempresentasikan mengenai panduan instalasi sistem keuangan syariah Sikesya. Selamat menyaksikan. Tahap yang pertama yaitu kita harus menginstal Java JRE 6U14 Windows i586S. Yang pertama, install Java JRE-nya dulu. Kemudian nanti ada tampilan Welcome to Java. Terus ada tulisan di kanan bawah, ada tulisan install, kita klik. Kemudian ada tampilan lagi Java Setup Project, nanti kita klik next. Kemudian jika sudah diklik, nanti ada tampilan You have successfully installed Java. Kemudian kita close. Tahap selanjutnya kita install MySQL Essential 5.0.51b Win32. Biar ada tampilan Welcome to the Setup Wizard. Kemudian kita klik next. Kemudian ada pilihan 3 tipe, yaitu kita pilih custom. Kemudian kita next. Kemudian klik change. Kemudian kita klik sistem C. Pilih sistem Sikesya. Kemudian klik OK. Kemudian next dan install. Setelah diinstal, nanti ada tampilan MySQL Enterprise. Nanti kita klik next. Diklik next lagi. Next lagi sampai nanti ada tampilan MySQL Server Instance Configuration Wizard. Pada MySQL Server Instance Configuration ini kita hanya mempencet next, next lagi, next lagi, next lagi, next lagi, sampai bertemu dengan modification security setting. Nanti kita isi new root passwordnya dan config-nya. Untuk passwordnya yaitu NK. Kemudian kalau sudah diisi passwordnya, next lagi. Nanti ada tampilan ready to execute. Kemudian kita klik execute. Kemudian klik lagi finish. Tahap selanjutnya yaitu kita menginstal MySQL Front Setup. Nanti ada tampilan Welcome to the MySQL Front Setup. Kita klik next. Kemudian setelah diklik next, nanti ada tampilan License Agreement. Kita lihat pojok kiri bawah, kita klik yang I accept the agreement. Kemudian kita next sampai finish. Setelah selesai install MySQL Front, klik finish. Kemudian akan muncul add session. Pada general terdapat login information dan terdapat name. Di situ name bisa diketik nama kelompok. Pada connection terdapat server. Di situ ketik localhost. Kemudian pada login terdapat user dan password. Di situ usernya adalah root dan passwordnya NK. Kemudian klik OK. Di situ nanti akan muncul nama kelompok tadi, lalu klik open. Di situ akan muncul localhost. Klik localhost, kemudian klik new database. Setelah itu ketik name lagi, yaitu namenya adalah datasys.pmt. Kemudian pada karakter set nanti ada pilihan, yaitu pilih Latin 1. Kemudian pada collection
pilih Latin 1 General C1 CI, kemudian klik OK. Klik database, kemudian klik import, kemudian klik SQL file. Di situ nanti akan muncul Sikesa yang ada style-nya. Klik style, kemudian klik open. Ada import style, klik finish. Kemudian tunggu beberapa saat sampai proses selesai. Jika sudah selesai, nanti klik finish. Sebelum kita mempelajari fitur-fitur yang ada pada Sikesa, terlebih dahulu kita harus masuk dengan mengisi user dan password. Usernya admin 1 dan passwordnya juga admin 1. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan fitur-fitur Sikesa yang umumnya digunakan bank syariah dalam mencatat transaksi keuangan. Kita masuk pada menu file. Dalam menu file terdapat dua pilihan, yaitu login dan exit. Kemudian kita masuk pada menu kasir. Menu kasir ini terdiri dari satu transaksi tabungan. Di dalam transaksi tabungan ini mempunyai 3 menu, yaitu setoran tunai. Setoran tunai digunakan ketika nasabah ingin menyetorkan uang tunainya ke dalam tabungan. Ada juga tarik tunai. Tarik tunai ini digunakan untuk nasabah yang ingin menarik tunai yang di dalamnya terdapat nomor rekening, nominal, marketing, dan pesan. Dan ada juga overbooking simpanan. Digunakan untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan giro dan deposito. Kedua, transaksi angsuran. Di dalam transaksi angsuran ini terdapat angsuran tunai dan overbooking angsuran. Ketiga, transaksi simpanan berjangka. Di dalamnya berupa setor tunai dan overbooking simpanan ke simpanan berjangka. Keempat, transaksi kas besar. Pada transaksi kas besar digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Kelima, transaksi kas lainnya. Transaksi kas lainnya ini sama dengan transaksi kas besar yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas lainnya. Keenam, transaksi kolektif. Ketujuh, display yang terdiri dari mutasi kasir, buku simpanan, dan kartu angsuran. Dan yang terakhir PPOB yang terdiri dari 2 menu, yaitu tunai dan overbooking dari simpanan. Kemudian masuk pada bagian akunting. Di dalam menu akunting terdapat jurnal kas masuk, jurnal kas keluar, jurnal pencairan pembiayaan, jurnal pencairan simpanan berjangka, jurnal umum, koreksi transaksi, display yang terdiri dari buku besar, mutasi perkiraan, rincian aktiva, rincian pasiva, rincian pendapatan, rincian biaya, arus kas bulanan, print biliet deposito, display transaksi, laporan keuangan perbandingan bulanan, laporan keuangan pertumbuhan, laporan keuangan perbandingan triwulan, laporan keuangan perbandingan tahunan, rekapitulasi rekening, rincian rugi laba, rincian neraca, rugi laba, neraca, dan kemudian yang terakhir yaitu update data. Kemudian yang pertama yaitu jurnal kas masuk. Di dalamnya ada perkiraan debit, nominal, perkiraan kredit, nomor slip, dan pesan atau biasa kita kenal dengan keterangan. Yang kedua yaitu jurnal kas keluar. Sama dengan jurnal kas masuk, kita hanya tinggal memasukkan perkiraan debit dan kredit serta nomor rekening nasabah. Yang ketiga yaitu jurnal pencairan pembiayaan yang digunakan untuk pencatatan pencairan nasabah. Ada 2 jurnal yaitu pencairan tunai, kemudian pencairan simpanan.
keempat yaitu jurnal pencairan simpanan berjangka atau yang sering kita sebut dengan deposito atau giro. Di dalamnya juga terdapat 2 jurnal untuk mencatat pencairan tunai dan pencairan kesimpanan. Kelima yaitu jurnal umum, yang di dalam pencatatannya sama dengan jurnal kas masuk, kas keluar yang tadi ada di awal. Kita hanya perlu memasukkan perkiraan debit dan perkiraan kredit serta nominal nomor rekening, maka akan otomatis muncul di layar. Yang keenam yaitu koreksi transaksi. Menu ini berfungsi untuk memperbaiki data transaksi tanpa mengubah data awal dan hasil koreksi membentuk histori. Yang ketujuh, display. Kemudian yang terakhir, update data. Update data ini tinggal memasukkan tanggal, bulan, dan tahun lalu kita update. Selanjutnya yaitu menu manajemen. Menu manajemen terdiri dari beberapa menu. Yang pertama yaitu opening system. Yang kedua yaitu display konsolidasi. Display konsolidasi sendiri terdiri dari beberapa menu. Yang pertama buku besar konsolidasi, yang kedua aktiva konsolidasi, yang ketiga pasiva konsolidasi, yang keempat pendapatan konsolidasi, yang kelima biaya konsolidasi, yang keenam rincian neraca konsolidasi, yang ketujuh rincian rugi atau laba konsolidasi, yang kedelapan rugi laba konsolidasi, dan yang kesembilan neraca konsolidasi. Selanjutnya yaitu menu perkiraan, produk simpanan berjangka, produk pembiayaan, daftar jurnal bulanan, marketing, wilayah pasar. Selanjutnya yaitu tabel koneksi. Tabel koneksi di sini terdiri dari kode cabang, nama cabang, alamat, rekening kas besar, SHU berjalan, SHU tahun lalu, rekening antar kantor, rekening cadangan resiko, rekening PPOB, rekening sisa PPOB, rekening pendapatan PPOB, dan drive backup. Selanjutnya yaitu menu user management. Terdiri dari user, kasir, accounting, manajemen, database, display, status, otoritas database, koneksi neraca, kode cabang, password, retype password, dan limit transaksi. Selanjutnya yaitu menu restore data backup, tabel pembagi basil, tabel pendapatan dibagi, otorisasi, perhitungan basil, transfer basil, tutup buku, konsolidasi, dan yang terakhir yaitu SHU. Selanjutnya, pada menu database ada bagian anggota atau calon untuk mendata calon nasabah yang terdiri dari identitas nasabah. Lalu ada menu simpanan untuk mendata nasabah yang akan melakukan simpanan. Lalu ada menu simpanan berjangka untuk mendata nasabah yang akan melakukan simpanan berjangka. Dan menu pembiayaan untuk mendata nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Selanjutnya, pada menu display ada bagian submenu display rekening anggota, cari data, display simpanan. Dalam display simpanan terdapat menu lagi yang terdiri dari mutasi per rekening, simpanan per produk, simpanan per MKT, daftar basil zakat PPh, daftar blok simpanan, daftar pembukaan rekening, dan cari data. Pada submenu display simpanan berjangka, ada menu lagi yang terdiri dari mutasi per rekening, simpanan berjangka per produk, simpanan berjangka per MKT, daftar pembukaan rekening, daftar basil zakat, daftar deposito jatuh tempo, dan daftar deposito jatuh tempo basil. Kemudian display pembiayaan yang terdiri dari riwayat pembiayaan atau rencana dan realisasi angsuran. Kita hanya tinggal memasukkan tanggal
dan nomor rekening. Kemudian mutasi rekening, kita hanya perlu memasukkan nomor rekening serta bulan dan tahun. Kemudian pembiayaan per produk atau merupakan piutang per marketing, kita hanya perlu memasukkan kode produk tersebut. Kemudian pembiayaan per MKT atau piutang per produk, kita hanya perlu memasukkan kode MKT. Kemudian pembiayaan baru atau piutang baru, kita hanya perlu memasukkan bulan saat pembiayaan baru tersebut. Kemudian display pembiayaan atau piutang per produk, kita hanya perlu memasukkan bulan dan tahun. Kemudian display pembiayaan baru atau MKT atau piutang baru, kita hanya perlu memasukkan kode MKT serta bulan dan tahun. Selanjutnya, display piutang angsuran kurang berisi bulan dan tahun agar kita mengetahui angsuran piutang kurang berapa bulan. Kemudian, target angsuran berisi tentang target yang akan diberikan piutang seperti target angsuran pokok dan BMF, piutang target per model jangka bayar, serta yang lainnya. Kemudian, daftar agunan. Pada daftar agunan ini, kita dapat memilih menggunakan daftar agunan atau agunan per rekening. Kemudian, laporan kolektibilitas atau NPF non-performing financing, yaitu laporan pinjaman yang mengalami kesulitan pembayaran. Selanjutnya, print akad, yaitu bukti kedua belah pihak sudah menyepakati atas akad yang ditetapkan. Selanjutnya, cari data berisi 2 submenu, yaitu pembiayaan dan tabungan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.